3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sumbernya dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama diambil dasarnya itu pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ya. Jadi ayat 1 Undang-Undang Dasar pasal 33 mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Ayat 2 mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini dasarnya pasal 33 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian juga berdasarkan pada Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini dasarnya, dasar Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah yang dibuat oleh siapa? Oleh manusia, baik perorangan atau kelompok atau bersama-sama bikin satu proyek, bikin satu pabrik atau bikin satu usaha, ya. Itu namanya menciptakan kerja. Nah, seperti di sini ada pabrik baja, Krakatau Steel. Seperti di sini ada pabrik kimia, Lotte. Ada pabrik ada KBI, ada Latinusa, ada KHI, ada KDL, ada KWT, dan lain sebagainya. Banyak pabrik-pabrik itu. Ini namanya cipta kerja. Artinya menciptakan satu badan usaha, ya, produksi, dan itu membutuhkan tenaga kerja, ya, membutuhkan tenaga kerja. Nah, dalam pembuatannya itu berdasarkan Undang-Undang Dasar. Tujuannya apa? Adalah salah satunya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, yang dimaksud kemanusiaan adalah kemanusiaan keindonesiaan, masyarakat Indonesia. Yang dimaksud masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang tinggal di suatu wilayah. Kalau pabrik itu adanya umpamanya di Jakarta, berarti manusia atau masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia, warga negara Indonesia yang tinggal di Jakarta itu wajib mendapatkan apa? Pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau pabrik itu di Bandung, dibangun di Bandung, ya, diciptakan kerja itu di Bandung, maka masyarakat Bandung yang harus mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau pabrik atau perusahaan atau badan usaha diciptakan cipta kerjanya itu adanya di Cilegon, maka masyarakat Cilegon yang berhak mendapatkan apa? Pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dari mana? Dari perusahaan itu.
kerja. Nah, kewajiban bagi perusahaan adalah bukan hanya menerima atau memberikan pekerjaan atau menerima sebagai karyawan, tetapi juga berkewajiban untuk memberikan pembinaan, memberikan pelatihan, ya, mempersiapkan tenaga kerja untuk dipekerjakan. Bekerja sama tentunya dengan pemerintah daerah, ya, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang Dasar jelas itu, ya, diatur dalam perundang-undangan kita, diatur. Kalau tidak, dia menciptakan kerja, menciptakan lapangan kerja, tapi orang-orang yang tinggal di sekitar itu tidak dipekerjakan, itu artinya tidak menciptakan kerja, ya kan? Makanya dalam Pancasila sila kelima, keadilan sosial, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak begitu, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya yang pertama itu yang harus diadilkan, harus disejahterakan, harus dilibatkan adalah siapa? Sosial itu orang, manusia yang tumbuh hidup di sekitar itu. Baru bagi Indonesia, seluruh bagi rakyat Indonesia. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosialnya dulu, yang ada dalam lingkungan itu dulu, sebelum kemudian orang di luar sekitar itu. Jangan terbalik, orang luar dulu disosialkan, kemudian orang sekitar dibagi seluruh Indonesia. Enggak, itu salah itu. Orang sekitar dulu, baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi balik. Nah, kebanyakan kita itu kita perhatikan dibalik. Orang luar dulu, baru orang sekitar. Itu salah itu. Salah. Maka ada istilah, di mana bumi kita pijak, langit kita junjung. Tanah airku tumpah darahku, ya kan? Indonesia tanah airku. Yang disebut tanah itu yang kita pijak nih. Yang disebut air itu yang kita pakai mandi, kita minum, kita ambil dari sekitar kita. Itu namanya air itu. Yang kita pijak nih tanah nih, bumi. Makanya ada kata-kata istilah pribumi, orang yang tinggal di bumi. Bumi mana? Bumi yang dia tinggal itu namanya bumi, ya. Makanya dalam sila itu keadilan sosial baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nggak bisa dibalik, tidak bisa dibalik. Makanya kemarin kita itu, karena kita orang Cilegon, karena pabrik itu adanya di Cilegon, kita ngirim juga surat itu ke pabrik-pabrik yang ada di Cilegon. Seperti kita ngirim kemarin itu ke KNSS, kita ngirim ke KBI, ke KHI, kita ngirim ke Tenaris, ya, atau SPIC, kita ngirim juga ke KOS, kita ngirim juga ke Molikop, ya, kita ngirim juga ke KIEK, kita ngirim juga ke KPDP, kemudian kita juga ngirim ke ke PSB, kan, ya. Itu kita ngirim ke sana itu, ya, kita ngirim ke sana itu, kita ngirim juga ke Osaka, ke Akroma, ya, kita ngirim juga ke Bluescope, kita ngirim juga ke Krakatau Nippon Steel Sumikin, kita ngirim juga ke Kabot Indonesia, dan kita juga ngirim ke KIEK atau Krakatau Industrial Estate Cilegon, karena mereka itu ada di sosial Cilegon atau ada di lingkungan Cilegon. Nggak mungkin kita ngirim di mana? Ngirim ke Jakarta, ngirim ke Tangerang, surat itu ngirim ke Serang. Enggak, kita ngirim surat ke Cilegon, karena kita ini pemerintahannya kota Cilegon. Mereka juga pemerintahannya adalah kota Cilegon, bukan Jakarta, bukan Bandung. Kita di sini. Itu namanya pribumi. Kita pijak bumi ini. Nyata,
mereka itu kalau meninggal dikirim dikubur di makam-makam sekitar kita. Makam baru itu mereka nguburnya gitu. Orang industri itu. Kita orang sini, sama-sama orang sini. Masa nggak diterima? Ini apa dasarnya? Jelas mereka itu melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang dasar pasal 33 ayat 1, ayat 2, pasal 27 ayat 2. Itu melanggar mereka itu. Melanggar undang-undang. Kalau mereka melanggar undang-undang berarti juga mereka melanggar apa? Pancasila. Kenapa? Saya katakan melanggar Pancasila. Karena dalam sila itu ada apa? Ada 5 dasar. Yang pertama ketuhanan. Tuhan itu merintah untuk saling tolong-menolong. Ya kan? Bekerja sama. Yang kedua kemanusiaan. Makanya dikatakan dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2 ini, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab itu artinya adil pada dirinya, beradab pada orang dekatnya, pada orang lain. Jangan salah mengartikan itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus ada sopan santunnya. Maka kata-kata adab itu biasanya adab, sopan, santun. Adil biasanya berhubungan dengan keadilan sosial. Karena sosial itu kaitannya dengan solidaritas orang-orang sekitar. Itu masa orang luar. Ya aneh lah. Ya kan? Itu. Makanya kita ngirim kemarin kita ngirim ke sana itu, ke perusahaan-perusahaan terdekat itu. Karena mereka ada di sini. Ada di sini. Kalau nggak melakukan, mereka melanggar itu. Melanggar undang-undang dasar, melanggar Pancasila. Dalam sila ketiga dikatakan persatuan Indonesia. Ya kan? Yang dimaksud persatuan itu apa? Menyatu dengan orang-orang sekitar dulu. Menyatu. Baru menyatu dengan orang sekitarnya. Menyatu dengan orang-orang dekat, baru menyatu dengan orang-orang sekitar yang agak jauh. Itu. Kenapa? Karena pada sila yang keempat dikatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu jelas itu. Kerakyatan, rakyat itu orang-orang banyak sekitar. Mau sejodoh dulu, dekat aja dulu. Kerakyatan yang adil, ya kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Makanya hikmah itu ada di kemanusiaan. Kalau tidak melakukan kemanusiaan, tidak hikmah, ya kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baru sila yang kelima, keadilan. Sosial. Sosial itu saya katakan tadi itu orang-orang yang sekitar. Bagi seluruh rakyat Indonesia, baru kemudian bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya di dalam perusahaan itu ada CSR. CSR itu bisa diberikan pada orang sekitar terdekat dan juga bisa diberikan kepada masyarakat orang yang agak jauh. Kenapa? Ada keuntungan murni. Karena orang sekitar yang dalam perusahaan itu pada bekerja, mendapatkan penghasilan dari pabrik itu. Ada sisanya, dia memberikan sisanya. Si pekerja itu menyisakan keuntungan 2,5%-nya itu masuk ke perusahaan lewat jasa. Nah, jasa ini yang 2,5% itu dijadikan sebagai CSR. Nah, CSR ini dibagikan untuk kepentingan orang-orang banyak. Apa? Bikin jembatan, bikin tempat-tempat pendidikan, bikin rumah sakit, membantu pendidikan, ya kan? Orang yang nggak mau dididik, ngirim ke luar negeri, bantuan ke luar negeri, itu CSR. Bukan orang sekitar dikasih CSR, bukan salah itu. Orang sekitar nggak usah dikasih CSR, kasihlah hak bekerja, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang lain. Kasih itu. Karena berdasarkan kemanusiaan. Paham? Jadi kita menuntut itu bukan tidak ada dasarnya, ada dasarnya. Dasarnya apa? Undang-undang. Baik Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.